Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Kawan-kawan sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, teman-teman sekalian, saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia semuanya, yang semoga Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita semua. Alhamdulillah, tentunya tidak bosan-bosannya kita bersyukur, alhamdulillah, memuji Allah SWT atas berbagai limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Karena tentunya tidaklah kita bisa berjalan bertemu di tempat ini atau tidaklah kita bisa belajar bersama, entah yang menyaksikan secara online, secara daring melalui Instagram atau juga Facebook dari kampus jalanan atau dari Biker Sunnah Indonesia. Tentunya kita tidak akan bisa melakukan itu kecuali taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat bisa diberikan kesadaran untuk belajar agama. Dan itu tentunya adalah jalan terbaik ya. Karena jalan bagi menuntut ilmu agama, membelajar ilmu agama, itulah jalan yang akan memudahkan pelakunya menuju surganya Allah SWT. Sebagaimana dalam hadis yang setelah masyhur, hadis yang populer yang sering disampaikan oleh para ustaz, para penceramah dalam memotivasi kita untuk menuntut ilmu agama. Nabi Rasulullah mengatakan, "Man salaka thariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahhalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu agama, mempelajari ilmu agama, mengangkat kebodohan dalam diri ya, agar kita tahu kewajiban-kewajiban kita dan agar kita tahu apa saja hak Allah, maka dengannya sahhalallahu bihi thariqan ilal jannah, maka Allah dengannya akan memudahkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat ini patut untuk disyukuri ya, untuk kita bersyukur kepada Allah karena sudah diberikan sebuah kenikmatan yang mungkin hal ini tidak diberikan kepada yang lainnya. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, sebagaimana alhamdulillah kebiasaan atau rutinitas kita yang baru ya, di Astaga Stiker ya, tentunya saya berterima kasih terlebih dahulu kepada Sahibul Bait, kepada Bapak atau saudara kita Bang Zulkarnain yang telah memberikan tempatnya, mengizinkan kita di tempat beliau atau di kediaman beliau untuk mengaji bersama ya, yang mana ini diadakan insyaallah setiap 2 pekan sekali ya, karena momennya sekarang kita sudah bulan Sya'ban dan akan menyongsong bulan Ramadan. Maka tema yang kita angkat kemarin adalah tema berkaitan dengan songsong Ramadan, alias membekali diri dengan ilmu dan pengetahuan berkaitan dengan ibadah di bulan Ramadan, terkhusus adalah perkara puasa ya, yang mana kita akan baca atau sudah mulai baca kitab Sab'una Mas'alah fis Shiyam, 70 permasalahan seputar puasa, yaitu berupa rangkuman hukum-hukum syar'i seputar puasa yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid hafizallahu taala. Ya, mungkin teman-teman sebagian sudah mendapatkan hard copy-nya atau yang belum ada soft copy-nya berupa file PDF yang sudah diterjemahkan, maka monggo silakan untuk diperhatikan. Di pertemuan yang lalu, kalau tidak saya keliru, kita sudah masuk kepada perkara yang kelima ya, berkaitan dengan puasa ya. Di perkara yang kelima pun kita sudah baca beberapa poin. Yang mana kita sampai pada poin al-bu'du 'anil rafat, yaitu termasuk bagian dari adab-adab puasa ya. Dan sunnah-sunnahnya adalah al-bu'du 'anil rafat, yaitu menjauhi hal-hal yang sia-sia
atau menjauhi perkataan-perkataan yang sia-sia dan perkataan-perkataan jorok, ya. Perkataan sia-sia dan perkataan-perkataan yang jorok. Juga ada berpuasa yang selanjutnya dan sunah-sunahnya adalah mimma adhabal hasanat, hal-hal yang akan menghilangkan pahala atau kebaikan, ya, di ketika orang berpuasa adalah seperti, ya, jalbus sayyi'at, al-insyighal bil fawazir wal musalsalat wal aflam, yaitu orang ketika puasa justru menarik hal-hal yang buruk, justru malah sibuk dengan telenovela atau sibuk dengan sinetron dan film-film, ya. Wal mubarayat wal jalasatul farighat, justru orang-orang malah sibuk dengan pertandingan-pertandingan, ya. Ketika dia puasa malah dia menyaksikan terus pertandingan sepak bola ini, basket ini dan itu. Waktunya malah habis untuk menyaksikan yang demikian. Atau al-jalasat al-farighat, atau justru malah memperbanyak nongkrong-nongkrong yang kosong tanpa ada manfaatnya. Wa tasaqqa' fit turuqat, dan juga nongkrong-nongkrong di pinggir jalan. Dan itu terkadang atau sering, ya, realita yang kita dapati terutama di negeri kita banyak yang demikian. Nah, yang demikian itu termasuk dari adab-adab puasa atau hal-hal yang hendaknya kita tinggalkan. Adab kita adalah meninggalkan hal yang demikian. Kemudian adab puasa yang selanjutnya adalah juga adamul iktsar minat ta'am, ya, jangan memperbanyak makanan atau jangan berlebihan mengkonsumsi makanan. Ini berdasarkan hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, ya, Nabi mengatakan ma mana abnu adam wi'an syarran min batnin, tidaklah ada bejana, tidaklah ada wadah yang buruk diisi oleh anak Adam, itu diisi oleh manusia, melainkan ketika dia mengisi perutnya, ya. Jadi hal yang paling buruk, ya, tidaklah ada hal yang buruk yang diisi oleh anak Adam melainkan ketika dia mengisi perutnya. Maksudnya ketika berlebihan. Nah, lanjutan hadisnya itu hadisnya panjang. Fa in kana la mahala, kalau memang dia harus makan, kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi, fa in kana la mahala fa yaj'al falyakun ats-tsulus li ta'amihi wa tsulusu li syarabihi wa tsulusu li nafasi. Misalnya dia memang mau enggak mau harus makan, maka jadikanlah sepertiga dari perutnya itu untuk makanannya, sepertiga lambungnya, sepertiganya untuk minumannya, sepertiganya untuk nafas alias untuk udara. Jadi maksudnya di sini kita tidak boleh untuk berlebihan makan, ya. Bahkan dalam buku yang lainnya, dalam kitab yang lain seperti kitab Bada'iul Fawaid, ya, oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala, Ibnu Qayyim menyebutkan salah satu dari babun min abwabis syaitan, pintu dari pintu-pintu yang digunakan setan untuk menggelincirkan manusia adalah apa? Al-fudulu minat ta'am, yaitu makan yang berlebihan, ya. Kenapa? Karena Allah mengatakan kulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Makanlah kalian dan minumlah kalian, silahkan boleh, wala tusrifu, tapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah membenci orang-orang yang berlebihan. Jadi bukan berarti nggak boleh makan, nggak boleh minum, boleh, tapi secukupnya, tapi tidak berlebihan. Kalau kita lihat Nabi SAW ketika buka puasa, ya, cuman makan 3 rutop, 3 kurma basah. Kalau tidak ada maka tamar, kurma kering atau kurma yang sering beredar di tempat kita. Atau kalau tidak ada maka hanya beberapa teguk air. Nah, itu adab yang berkaitan dengan puasa. Masih di poin atau nomor 5. Sekarang poin selanjutnya masih di kelompok nomor 5, yaitu al-judu bil ilmi, yaitu hendaklah menjadi dermawan dengan ilmu, dengan harta, dengan kedudukan, dan dengan badan atau fisik. Maksudnya ya tergantung apa yang kita punya. Kalau kita punya ilmu, maka ketika Ramadan dermawanlah dengan ilmunya, yaitu jangan pelit-pelit ngajarin orang, jangan pelit-pelit, ya, ngajarin orang, entah ngajarin Iqra, ngajarin baca Quran, atau ngajarin ilmu yang lainnya. Juga bagi yang punya harta, hendaklah dia dermawan dengan hartanya, ya. Dia punya kedudukan, hendaklah dermawan dengan kedudukannya. Ya maksudnya, ya, dia punya kedudukan barangkali dengan dia punya jabatan, kedudukan, di saat itu dia mengarahkan manusia kepada kebaikan. Karena biasanya orang yang punya kedudukan itu lebih dinut atau lebih diteladani dan dituruti perkataannya daripada yang lainnya. Juga dengan badan, ya, kalau dia tidak punya harta, nggak punya ilmu, ya, dia punyanya fisik, maka juga jangan irit atau jangan pelit dengan fisik yang dia punya. Ya, bantulah kegiatan
kegiatan di masjid. Ya, kalau ada buka puasa, bantu dengan tenaga mempersiapkan makanan. Ya. Kemudian juga wal khuluq, juga dengan pelit dalam masalah akhlak, ya, perilaku. Makin ditampakkan kedermawanan kita dalam perilaku, sumehnya alias gampang senyumnya, tegur sapanya mulai banyak dibiasakan. Faqad kana Rasulullah SAW ajwa dan nas bil khair. Disebutkan bahwa Nabi SAW itu sudah menjadi orang yang dermawan, tapi ketika datang bulan Ramadan dia menjadi orang yang lebih dermawan lagi. Ya, wa kana ajwad ma yakunu fi Ramadan. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dan kondisi beliau paling dermawan adalah ketika datang bulan Ramadan. Ada Aida? Enggak bukan. Nah, ini Mas, salam Mas. Ada mereknya dan apa ya? Harusnya dapat royalti dari Puan. Sudah iklan tutupi. Baik. Perkara selanjutnya, wa mimma yanbaghi. Kalau tadi berkaitan dengan adab-adab dan sunnah-sunnah ketika berpuasa. Sekarang mimma yanbaghi fi'luhu fi syahril 'azim. Hal yang selayaknya dilakukan ketika di bulan yang agung, yaitu di bulan Ramadan. Apa saja hal-hal yang kira-kira ya selayaknya dilakukan dan tidak menjadi masalah untuk dilakukan. Yang pertama, tahyi'atul ajwa wan nufus lil ibadah, yaitu tahyi'ah, hayya yuhayyi'u. Ya, artinya maksudnya mempersiapkan, ya, mempersiapkan al-ajwa, suasana, mempersiapkan atmosfer, ya. Maka penting sekali ini, kalau Ramadan kok atmosfernya Ramadan tidak ada, itu juga semangat ibadahnya kurang gitu. Makanya ya memang kondisi sekarang kita memang sedang krisis atau sedang kondisi pandemi gitu kan, tapi ini sudah berjalan setahun lebih. Kalau kita tidak memunculkan atmosfer khusus yang menjadi ciri khas Ramadan, itu juga ibadahnya akan ngelopro juga, ya. Tidak seperti kalau kondisi sebelumnya, pas sebelum ada pandemi, Masya Allah, ketika tarawih jalan, ada kultum, ada kajian, ada ini, orang jadi semangat. Bahkan orang yang tidak pernah ke masjid pun sampai rela ke masjid, karena ada momen yang dia tunggu-tunggu, ada atmosfer sendiri, ada suasana khusus gitu. Maka sekarang benar kita dalam kondisi pandemi, tapi bukan berarti kemudian dihilangkan begitu saja. Adakan tapi diminimalisir. Tapi jangan sampai menghilangkan momen ini. Ya. Kapan lagi orang mau dengar ceramah? Kapan lagi orang mau sholat ke masjid? Kapan lagi mau sholat malam? Ya. Kalau tidak di bulan Ramadan, ya. Bahkan mungkin ya, dari kita atau orang selain kita bisa dikatakan tidaklah dia baca Quran kecuali kalau datang Ramadan. Tidaklah dia sholat malam kecuali kalau pas Ramadan saja. Bahkan tidaklah dia dengerin ceramah kecuali pas Ramadan saja. Maka kalau dihilangkan gitu saja tanpa ada gantinya, ya ini juga sangat menyedihkan ya. Kita manusia itu terdiri dari dua hal, fisik dan juga roh gitu. Kalau fisik saja kita perjuangkan, direwangi kerja, ya walaupun ada potensi kena virus tapi harus kerja, butuh makan, butuh mangan gitu kan. Tapi terkadang kita lupa memperjuangkan kebutuhan roh, yaitu kebutuhan rohani. Ya, padahal Imam Ahmad rahimahullah pernah mengatakan bahwa an-nasu muhtajuna ila ta'am wasyarab fil yaumi marrah aw marratain. Manusia itu memang butuh makan dan minum sehari itu sekali atau dua kali. Ya, tapi lakinnahum muhtajuna ilal ilm. Tapi mereka juga butuh pada ilmu. Dan kebutuhan mereka pada ilmu bi'adadi anfasihim. Itu jumlahnya sebenarnya seperti apa? Seperti jumlah nafas mereka. Jadi kalau orang makan dan minum sehari itu butuh cuma sekali dua kali cukup. Kalau kita harusnya itu butuh pada ilmu sehari itu jumlahnya seperti nafas yang kita hirup. Ini karena kebutuhan rohani. Kalau sampai dihilangkan maka ini sesuatu yang merugikan. Ya, jadi sesuatu yang hendaknya dilakukan ketika di bulan agung ini adalah mempersiapkan suasana, momen, mempersiapkan atmosfer dan juga jiwa dipersiapkan untuk ibadah. Makanya Abu Bakar Al-Balkhi rahimahullah taala, salah satu ulama salaf, mengatakan
Syahrul Rajab syahrul az-zar', wa syahrul Sya'ban syahrul saqa, wa syahrul Ramadan syahrul hasad. Bulan Rajab itu adalah bulan menanam. Bulan Sya'ban itu adalah bulan ketika menyirami tanaman itu, dan bulan Ramadan adalah bulan ketika memanen atau menuai apa yang telah ditanam. Maksudnya Abu Bakar Al-Balkhi di sini sudah wanti-wanti bahwa Ramadan itu tidak hanya mas Ramadan saja. Ketika sudah Rajab itu sudah mulai nanam, alias maksudnya sudah mulai mempersiapkan dan membiasakan ibadah yang akan telah diarungi ketika di bulan Ramadan. Jadi mempersiapkan atmosfer dan juga jiwa kita untuk ibadah. Wal isra'u ila taubah, yaitu bersegera untuk bertaubat dan juga merasa senang dengan masuknya bulan Ramadan, dan juga itqanus siyam puasa dengan sungguh-sungguh, khusyuk di tarawih, berusaha nanti khusyuk ketika datang salat tarawih, wa adamul futur fil ashril awasid, ya. Dan hendaknya tidak futur dan tidak ngelokro dengan ibadah ketika sudah mulai masuk ke bulan-bulan pertengahan, Ramadan pertengahan. Wa taharri lailatul qadar, dan hendaknya senantiasa berburu malam Lailatul Qadar kalau nanti memang sudah datang waktunya 10 hari terakhir. Wa shadaqah wal i'tikaf, dan bersemangat untuk sedekah dan beriktikaf. Kemudian poin selanjutnya, termasuk dari hal yang selayaknya dilakukan ketika di bulan yang agung adalah la ba'sa minat tahni'ah bidukhuli syahr. Tidak mengapa, tidak dosa saling mengucapkan selamat dengan masuknya bulan Ramadan. Selamat bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah misalnya. Semoga kita bisa memanfaatkan ini dengan baik. Semoga Allah berikan taufik kepada kita. Ya, mengucapkan selamat seperti itu merupakan hal yang dibolehkan. Waqad kana an-nabi yubashshiru ashabahu bi qudumi syahr Ramadan. Kenapa itu boleh? Karena dulu Nabi SAW juga memberikan kabar gembira kepada sahabatnya masuknya bulan Ramadan, ya. Dan ini adalah bulan mulia, bulan ampunan, bulan rahmat, bulan dilipat gandakan pahala. Maka boleh untuk saling, ya, menukar ucapan selamat kepada tetangga, saudara, kawan, ya, dan memotivasi mereka untuk peduli dengan bulan ini. Kemudian sekarang kita masuk min ahkamis shiyam, hukum-hukum fikih terkait dengan puasa, ya. Perkara yang ke-6. Yang ke-6, ya, poin yang ke-6 masuk pada pembahasan subjudul hukum-hukum terkait dengan puasa. Nah, poin yang pertama nomor 6 berkaitan dengan hal ini. Beliau menjelaskan, Syekh Shalih Munajjid menjelaskan, minas siyam ma yajibu tatabu fihi. Jadi puasa itu ada yang diwajibkan untuk tatabu. Tatabu itu berkesinambungan, berturut-turut gitu. Jadi enggak boleh diputus. Kasaumi Ramadan, seperti puasa Ramadan. Puasa Ramadan harus bersambung terus, enggak boleh putus, ya. Kalau putus tergantung nanti uzurnya apa. Kalau ada uzurnya syar'i, ya dia nanti mengqadha, ya. Kalau tidak ada uzurnya, dia nanti mengqadha terus dia berdosa. Jadi ada puasa yang wajib untuk terus bersambung, tidak boleh putus-putus. Pertama, kalau ditanya puasa apa sih yang harus bersambung, nggak boleh putus. Pertama puasa Ramadan. Kedua, as-shaum fi kafaratil qatlil khata'. Puasa sebagai kafarah karena membunuh salah bunuh. Ya. Jadi membunuh dalam pembahasan nanti pembunuhan itu ada 3 jenis pembunuhan. Ada pembunuhan qatlul 'amd, pembunuhan sengaja. Ada pembunuhan syibhul 'amd, semi sengaja. Ada pembunuhan qatlul khata', pembunuhan karena salah. Nah, ini nanti hukumnya berbeda-beda, ya, hukumnya berbeda-beda. Nah, secara terperinci nanti dalam pembahasan tentang pembunuhan. Nah, tapi contohnya apa? Pembunuhan sengaja itu ya memang orang sengaja bunuh, ya, dia bawa parang, dia bawa pedang, datengin orangnya, dibacok kepalanya sampai keroak meninggal. Nah, ini sengaja. Ini namanya qatlul 'amd, membunuh secara sengaja. Nanti salah satu hukumannya adalah qisas, ya, di qisas. Qisas atau diampuni, ya, atau bayar diah. Ada yang pembunuhan semi sengaja. Pembunuhan semi sengaja itu dia nggak niat bunuh, tapi niat melakukan. Niat melakukan, entah niat gebuk, entah niat lempar, tapi dia nggak niat sampai mati. Tapi ternyata orangnya mati. Misalnya guru punya muridnya ndau, ya, muridnya nakal bukan main. Kemudian karena dia kesel,
ditabuk bokongnya pakai apa penggaris mati misalnya, disabet kemudian mati karena mungkin kena tulang ekornya mungkin. Tapi dia niatnya itu cuma menghukum aja, tidak sampai konsekuensinya tidak sampai mati. Nah, tapi ini apa? Mati. Nah, ini namanya syibhul amat semi sengaja. Atau misalnya dia kesel ya ketika main bola gitu kan, main bola musuhnya ngeyel, kemudian disemet atau disoting pakai bola, kemudian pas nyoting bolanya itu kena dadanya. Dia sengaja nyemet karena marah sama orang itu sampai kena dadanya. Padahal dia, tapi dia nggak niat sampai mati, ternyata mati. Nah, ini namanya syibhul amad. Ada yang qatlul khata', ada qatlul khata'. Yang ketiga adalah bunuh karena salah. Bunuhnya nggak sengaja, ya namanya bunuh karena salah. Misalnya apa? Misalnya ada orang, ya dia bawa batu, kemudian melempar mangganya tetangga dilempar, meleset. Ada simbah-simbah sedang dodok kena kepalanya mati. Nah, ini namanya qatlul khata'. Dia tidak niat kena itu, tapi malah kena misalnya. Ya atau misalnya dia main bola kenceng di pinggir di lapangan besar, tapi itu ada anak balita misalnya. Anak balita sama bapaknya. Anaknya keluar dari pengawasan bapaknya. Nah, si pemain bola ini nembak dengan kekuatan penuh tapi ternyata minsle atau ternyata tidak pas gawang, akhirnya kena anak balita tadi mati. Ini namanya qatlul khata'. Nah, itu nanti kafarah, ada kafarahnya. Kafarahnya salah satunya adalah berpuasa. Nah, puasa kafarah untuk pembunuhan yang keliru, yang salah ini itu harus berturut-turut ya. Tidak boleh nanti tidak boleh diputus. Atau juga kafarah yang selainnya yang harus puasa berturut-turut adalah kafarah zihar. Ya. Zihar itu adalah ini berkaitan dengan pembahasan suami istri, yaitu ketika kalau dulu ada sahabat yang ngomong kepada istrinya, anti alayya kadzahri ummi. Ya. Sahabat ini bilang kepada istrinya, kamu sekarang posisinya seperti punggung ibuku. Alias kalau suami sudah memposisikan istrinya seperti punggung ibunya, berarti maksudnya adalah bahasa kiasan. Kamu sekarang sudah tidak saya setubui lagi, sudah tidak ada hubungan biologis lagi karena saya memposisikan kamu seperti ibu saya. Ya, namanya zihar. Nah, ini wajib untuk rujuk. Suami wajib untuk rujuk. Ya. Wajib untuk rujuk. Tapi rujuknya dia sebelum dia berhubungan badan, nanti ada apa? Ada fase-fasenya, yaitu membebaskan budak. Kalau tidak bisa membebaskan budak, maka nanti memberi makan 60 orang miskin. Kalau tidak bisa juga, maka puasa 60 hari berturut-turut. Ya, 60 hari berturut-turut, tidak boleh putus di tengah jalan. Atau juga, ya, termasuk yang puasa yang harus berturut-turut adalah kafarah. Kafarah bagi orang yang bersenggama, ya, kafarah bagi orang yang bersenggama di siang hari bulan Ramadan. Ya, orang yang bersenggama di siang hari bulan Ramadan, selain dia berdosa, selain dia wajib untuk mengqadha puasanya, dia nanti juga harus bayar kafarah. Ada sahabat datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ya, waqa'tu 'ala imra'ati fi Ramadan. Atau dia mengatakan, ya Rasulullah, halaktu. Wahai Rasulullah, saya binasa. Ditanya sama Rasulullah SAW, kenapa kamu mengatakan dirimu binasa? Waqa'tu 'ala imra'ati fi nahari Ramadan. Saya berkumpul dengan istri di siang hari bulan Ramadan. Nah, maksudnya berhubungan biologis. Ya, kemudian sama Nabi SAW disuruh membayar kafarahnya, yaitu itqu raqabah, membebaskan budak. Dan dia bilang nggak mampu. Ya udah, it'am sittina miskina, memberikan makan 60 orang miskin. Dia bilang lagi, saya tidak mampu ya Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan siyamu syahrain, yaitu puasa 2 bulan berturut-turut. Dia juga nggak mampu lagi. Ya, waktu itu kemudian sama Nabi SAW diberikan 1 keranjang besar kurma, kemudian ini disedekahkan kepada fakir miskin. Kemudian sahabat ini mengatakan, ilaman ya Rasulullah, ya, kepada siapa saya sedekahkan? Laisa baina labbatai al-Madinah, atau
sebagaimana disampaikan oleh sahabat itu, yaitu tidak ada ya orang yang paling miskin di Madinah ini kecuali saya dan keluarga saya. Nabi SAW tersenyum, ya udah ini bawa pulang ya, disedekahkan untuk kamu dan keluargamu. Jadi dia berhubungan badan dengan istrinya siang hari bulan Ramadan, dia berdosa ya, dia harus bayar kafarah, akhirnya kafarahnya dimakan sendiri. Ini termasuk puasa yang apa? Melakukannya dengan berturut-turut. Tapi ada juga puasa yang pelaksanaannya tidak dituntut untuk berturut-turut, seperti qadha Ramadan, yaitu membayar puasa Ramadan. Orang perempuan haid ya, dia 1 pekan misalnya tidak puasa, maka ketika nanti membayarnya dia tidak harus berturut-turut. Dia boleh sehari bayar, besok nggak bayar, besok lagi bayar lagi, besok lagi nggak lagi. Tidak dituntut untuk berturut-turut. Atau juga puasa 10 hari bagi orang yang tidak mendapati sembelihan ketika apa? Ketika naik haji ya. Faman lam yajid fasiyamu 3 ayyamin fil hajji wa 7 idza raja'tum tilka 'asyaratun kamilah. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, barang siapa yang tidak mendapatkan sembelihan ketika berhaji, maka dia wajib puasa 3 hari ketika masih ya posisinya di tanah haram, dan 7 hari ketika nanti sudah pulang ke kampung halaman. Jumlahnya 10 hari. Ini bagi orang yang hajinya tamattu ya. Haji tamattu maka dia wajib menyembelih hadi ya. Al-hadi itu sembelihan bagi orang yang melakukan ibadah haji. Baik, permasalahan ke-7, siyamu tatawwu yujibiru naqsa siyamil fardhah. Ya, hukum terkait selanjutnya berkaitan dengan puasa selanjutnya adalah puasa tatawwu, yaitu puasa sunnah, itu nanti akan menambal dan juga akan memperbaiki kekurangan yang ada pada puasa wajib. Ya, ini statusnya sama dengan sholat sunnah ya. Sholat sunnah yang kita lakukan, sholat yang membersamai sholat fardhah ya, itu nanti juga statusnya akan bisa menambal sholat wajib yang kita lakukan dan masih ada kekurangan. Nah, dalam masalah sholat demikian, dalam puasa pun juga iya. Puasa Ramadan kita yang tidak sempurna, yang banyak kekurangan, itu nanti bisa ditambal dan disempurnakan dengan puasa sunnah. Dan kita sadari ya, namanya puasa wajib, puasa pasti kita banyak kekurangannya. Makanya sampai Nabi mengatakan dalam hadis, rubba sha'imin la yanalu min siyamihi illa al-ju'a wal 'atash, dalam hadis riwayat Ahmad. Betapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan dari puasanya melainkan hanya sekedar lapar dan haus saja. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar orang demikian ya. Termasuk kita kadang ya, banyak kita lalai ketika berpuasa, justru malah melakukan hal yang sia-sia, itu yang mengurangi pahala puasa kita, kesempurnaan puasa kita. Maka caranya agar itu sempurna, maka kita juga tambahi dengan puasa-puasa sunnah yang lain, entah 3 hari di setiap bulannya, atau 3 hari di tengah bulan ayyamul bid, atau ditambah puasa Senin Kamis, atau di puasa-puasa yang lainnya, puasa Asyura, puasa Zulhijjah, 9 Zulhijjah, dan yang lainnya, puasa Arafah. Kemudian teman-teman sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ke-8, ja'an nahyu an ifradil jum'ah bis-shaum. Ada larangan untuk melakukan puasa di hari Jumat. Ya, puasa di hari Jumat, tapi mufrad, maksudnya puasa hari Jumat saja. Puasa hari Jumat saja. Ya, puasa hari Jumat saja itu dilarang. Ya, sebagian ulama ada yang mengatakan larangannya tidak sampai tahrim, tapi makruh. Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari, la tasumu yaumal jum'ah illa an tasumu yauman qablahu aw yauman ba'dahu. Jangan kalian puasa hari Jumat kecuali kalian puasa di hari sebelumnya atau di hari setelahnya, alias jangan hari Jumat saja, tapi digandeng dengan Kamis atau dengan Sabtu. Nah, itu untuk puasa sunnah ya, untuk puasa sunnah. Ataupun puasa wajib tidak apa-apa, tidak ada masalah puasa di hari Jumat ya, ketika mengqadha misalnya. Yang jadi masalah ketika ini puasa tatawwu atau puasa sunnah, kalau menyendiri di hari Jumat saja,
ulama khilaf. Ada yang mengatakan tahrim haram alias berarti di situ berkonsekuensi pada fasad atau rusaknya puasa hari Jumat. Ada yang mengatakan sebatas larangannya makruh saja, ya, sebatas larangannya makruh. Wa an siyamis sabti fi ghairil fardhah, juga ada larangan untuk puasa menyendiri di hari Sabtu, ya. Jika puasanya itu bukan puasa wajib. Puasa wajib itu apa saja? Puasa Ramadan, puasa apa lagi? Qadha, puasa Ramadan, puasa qadha, puasa nazar, puasa apa lagi? Kafarah, nazar, qadha, Ramadan itu puasa wajib. Berarti yang puasa wajib ini tidak masalah puasa di hari Sabtu, ya. Tapi kalau sunnah itu dilarang. Ya, ada yang mengatakan pelarangannya sampai tahrim haram, ada yang sebatas makruh. Termasuk Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani termasuk yang berpendapat puasa di hari Sabtu itu haram, tidak boleh, ya. Puasa sunnah apa saja tidak boleh, entah itu puasa Arafah, entah itu puasa Asyura, entah itu puasa yang lainnya. Daud tidak boleh kalau apa? Sabtu. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan la tasumu yaumas sabti illa fi mafturidu alaikum. Jangan kalian puasa di hari Sabtu kecuali itu adalah puasa yang wajib atas kalian. Nabi SAW mengatakan demikian. Bahkan sampai Nabi mengatakan, ya, kalau kalian tidak mendapati, ya, disuruh berbuka, fa illam tajid illa liha asyajarah falyamdaghu. Kalau sampai kalian tidak mendapati sesuatu untuk berbuka, batal ke puasa hari Sabtu itu, maka kunyahlah kulit pohon, ya. Kulit pohon sampai disuruh kunyah. Maksudnya apa? Saking ditekankannya kalau sampai tidak ada sesuatu untuk membatalkan, tuh kunyah kulit pohon. Maksudnya nggak boleh puasa hari Sabtu. Pendapat Syekh Albani, ya, pendapat Syekh Albani. Dan kalau yang lain, mayoritas ulama, ya, mayoritas ulama yang lain termasuk ulama-ulama kontemporer yang lain, ya, Syekh Utsaimin dan yang lainnya, ulama-ulama Saudi mengatakan, ya, larangan hari Sabtu itu jika dikhususkan. Adapun jika bertepatan tidak sengaja dengan hari tertentu yang di situ memang dianjurkan untuk berpuasa, maka boleh. Seperti misalnya tidak sengaja hari Sabtu ternyata tanggal 10 Muharram, sehingga itu hari Asyura. Nah, ini tidak apa-apa. Karena kita puasa dari Sabtu itu bukan karena hari Sabtunya, tapi karena ini hari Asyura. Atau di hari Sabtu ternyata bertepatan dengan tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah. Maka kita puasanya ini kan karena ini hari Arafah, bukan karena hari Sabtunya. Jadi Syekh Utsaimin dan yang lainnya memahami larangan puasa hari Sabtu itu jika mengistimewakan hari ini. Tapi kalau kita puasa karena sebab yang lain, maka boleh. Khilaf ulama, tapi mayoritas mengatakan puasa hari Sabtu itu, ya, boleh jika memang bertepatan dengan hari, ya, hari Arafah misalnya atau Asyura, dan kita tidak mengkhususkan hari itu. Jika kita khususkan hari itu, maka juga ulama berbeda pendapat. Ada yang dari mengatakan haram, ada yang mengatakan batasannya cuma sekedar makruh. Juga termasuk larangan tadi, ya, yang dilarang puasa hari Jumat menyendiri, puasa hari Sabtu menyendiri, ya. Larangannya ada yang berpendapat larangannya diangkut kepada keharaman, ada yang diangkut kepada kemakruhan. Juga ada larangan puasa dahr, ya. Puasa dahr itu puasa setahun full, alias tidak ada praine, alias tidak ada libur, ya, puasa terus, ya, puasa terus. Tapi untuk zaman sekarang kayaknya tidak ada, ya. Puasa Ramadan aja nggak puasa, apalagi puasa setahun. Kalau dulu mungkin iya, karena zaman dulu orang itu saking niatnya ingin jadi orang yang taat, makanya itu kisah 3 orang yang datang kepada Nabi itu kan. 3 orang datang pada Nabi nggak ada, adanya istri Nabi Aisyah, ya. Tanya Rasulullah SAW itu ibadahnya gimana? Oh, Rasulullah SAW itu ibadahnya kalau malam sholat, tapi kadang beliau sholat malam, setelahnya kadang kemudian tidur. Beliau juga kadang puasa, kadang enggak. Kemudian 3 orang ini ngomong, oh, apa saya akan puasa terus dan saya enggak akan buka.
saya akan sholat malam terus dan saya malam nggak akan tidur. Yang satu bilang saya nggak akan nikah. Kemudian sampai perkataan itu pada Nabi. Nabi mengatakan ma balu qaumin qalu kada wa kada. Ya. Apa haknya sebuah kaum mengatakan ini dan itu? Maksudnya merasa sok ini perkara yang bagus menurut mereka. Fa ana usolli wa anam. Saya sholat malam tapi saya juga tidur. Tidak terus menerus sholat malam sampai habis waktunya nggak tidur, enggak. Saya sholat malam iya, tapi saya juga tidur. Wa asumu wa uftir. Saya puasa tapi kadang saya juga berbuka. Wa atazawwaju nisa, dan saya juga menikahi perempuan. Ya, kalau kalian pengen melihat ya perwujudan atau percontohan teladan orang yang paling bertakwa ya Nabi. Tapi Nabi nyatanya sholat tapi juga tidur. Tapi Nabi nyatanya puasa tapi juga kadang berbuka. Nabi juga menikah, tidak kemudian menghalangi diri dari pernikahan. Ya, sebagaimana anggapan sebagian orang dari kalangan ya agama yang lain ya, sampai mengatakan tidak butuh nikah ya karena jadi pemuka agama ya, biarawan tidak nikah misalnya. Ini menyelisih fitrah gitu. Nah, tapi orang dulu meniatkan seperti itu, mau puasa nggak akan berbuka, niatnya mereka adalah karena memang pengen jadi orang yang taat, tapi salah salah cara gitu. Kalau sekarang boro-boro puasa puasa setahun, puasa yang memang jelas diwajibkan saja, siang-siang ngangkring ya kan, ngangkring ngombe ngelempus dan yang semisalnya. Nah, ini dilarang. Kalau sampai ada orang yang puasa setahun tidak putus-putus, ini dilarang. Juga anil wisal, dilarang apa? Puasa wisal. Wisal itu adalah puasa menyambung puasa tanpa berbuka. Hari ini puasa, tadi sore itu harusnya buka, dia nggak buka, sambung hari besok, nyambung gitu. Jadi bisa jadi mungkin dia tiga hari berturut-turut sahurnya itu cuma di hari pertama. Jadi hari pertama dia sahur, puasa selesai, hari kedua dia sambung lagi langsung puasa, langsung sambung lagi tanpa berbuka. Nah, ini dilarang. Dan dulu sahabat ada yang ikut-ikutan karena Nabi SAW puasanya wisol. Beliau melakukan juga puasa wisol. Nah, Nabi melarang hal itu. Nabi mengatakan kurang lebih maknanya, wahai sahabatku jangan lakukan yang demikian. Beda sama saya. Kalau saya ya fa innallaha afsaqani wa at'amani atau kama qala Nabi SAW. Kalau saya, Allah yang ngasih makan saya dan yang ngasih minum saya ya. Jadi beda statusnya antara Nabi dengan kita. Juga termasuk yang dilarang adalah berpuasa di 2 hari raya, yaitu hari Idul Fitr dan hari Idul Adha. Juga yang dilarang adalah puasa ayyamut tasyrik, yaitu hari-hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Karena Nabi SAW mengatakan bahwa ayyamut tasyrik ayyamu aklin wa syurbin, hari untuk makan dan minum, maka dia bukan hari untuk berpuasa. Baik, permasalahan selanjutnya nomor 9, bagaimana cara menentukan masuknya bulan Ramadan? Ya. Di sini dikatakan yathbutu dukhulu syahri Ramadan bi ru'yati hilalin. Ya, penetapan masuknya bulan Ramadan itu caranya dengan melihat hilal, alias dengan melihat bulan sabit, bulan baru masuknya bulan Ramadan. Ya, ketika akhir bulan Sya'ban dilihatlah bulan Ramadannya, hilalnya kelihatan atau tidak. Kalau kelihatan maka besok puasa. Au bi itmami Sya'ban 30, atau dengan menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Ya, karena bulan Qamariyah itu cuma ada 2 opsi, 29 hari atau 30 hari. Jadi biasanya di tanggal 29 akhir kita ru'yatul hilal, memantau apakah bulan sabit terbit atau tidak, kelihatan atau tidak. Kalau ternyata kelihatan, berarti bulan Sya'bannya ya cuma 29 hari. Tapi kalau hilalnya tidak tampak, maka berarti Sya'bannya digenapkan jadi 30 hari, baru hari setelahnya baru masuk 1 Ramadan. Dan itu ya adalah apa? Pendapat jumhurul ulama. Jadi tidak memakai hisab atau tidak memakai perhitungan dengan hisab ya. Ilmu falak yang digunakan untuk memakai perhitungan hisab itu cuman biasanya digunakan untuk penegas saja. Adapun hasil akhir itu ya dia pakainya adalah dengan ru'yatul hilal ya, tidak dengan hisab. Dan itu pendapat mayoritas ulama dari kalangan para salaf terdahulu di buku-buku fikih yang klasik maupun buku-buku fikih yang kontemporer, semuanya demikian ya, semuanya
Demikian. Jadi penentuannya dengan apa? Dengan kalau tidak dengan ru'yah, maka nanti dengan penyempurnaan 30 hari ya, penyempurnaan 30 hari bulan sebelumnya. Seperti misalnya ya, di buku Fikih Muyassar dikatakan ya butuh dukhulu syahri Ramadan bi ru'yati hilal. Ya, penetapan masuknya bulan Ramadan dengan melihat hilal, memantau hilal. Binafsihi au bi syahadati ghairihi. Itu orang dia melihatnya sendiri atau dengan menyaksikannya melalui perantara orang lain. Au ikhbaruhu bidzalik, atau ada orang yang mengabarkan bahwa ada orang lain yang sudah melihatnya. Orang ini adil, bukan penipu, dia melihatnya, maka penentuan bulan Ramadan sudah masuk. Fa idza syahida muslimun adlun bi ru'yati hilalin Ramadan sabata biha di syahadah dukhul syahr Ramadan. Kalau ada seorang muslim yang adil ya, bukan membohong, dia melakukan ibadah dengan baik dan dia melihat ya, hilal Ramadan, maka dengannya telah ditentukan telah masuknya bulan Ramadan. Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Faman syahida minkumus syahra falyasumhu." Barang siapa yang menyaksikan bulan Ramadan, maka wajib baginya berpuasa. Ya, Nabi juga mengatakan, "Idza ra'aitumuhu fasumu." Jika kalian melihat hilal bulan Ramadan, maka berpuasalah kalian. Juga ya, berdasarkan hadis Ibnu Umar mengatakan, "Akhbartun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam bi ru'yati Ramadan fasamahu." Saya pernah mengabarkan Nabi sallallahu bahwa saya sudah melihat hilal. Nabi enggak melihat hilal, tapi Abdullah bin Umar melihat. Kemudian dia mengabarkan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, saya sudah melihat hilal." Wa amara an-nas bisiyami, hanya karena khabar informasi dari Ibnu Umar ini, hanya beliau semata mengabarkan kepada Rasul, kemudian Rasul mengumumkan kepada yang lain besok berpuasa. Jadi nanti akan ada pembahasan. Kalau untuk masuknya bulan Ramadan, maka cukup kabar satu orang saja. Ada satu orang melihat bahwa hilal sudah kelihatan, maka berlaku untuk yang lain. Tapi kalau keluarnya bulan Ramadan, yaitu masuknya bulan Syawal, nanti minimal 2 orang, Ya. Praktisnya adalah ya, seperti ada juga di dalam buku yang lain, di kitab Minhajul Muslim Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi juga menyampaikan bahwa penetapan bulan Ramadan itu ya dengan ru'yah atau dengan penyempurnaan bulan sebelumnya jadi 30 hari. Dan itu pendapat mayoritas ulama dan juga yang dipakai oleh negara kita ya. Maka lebih afdal dan lebih aman, lebih nyaman, lebih menjaga persatuan adalah ikut keputusan Kementerian Agama ya. Kemudian agama, Nabi juga mengatakan ya, as-shaumu yauma yasumun wal fitru yauma yuftirun. Adalah puasa adalah ketika kaum muslimin berpuasa, dan berbuka adalah ketika kaum muslimin berbuka. Maksudnya mayoritas di situ yang menerapkannya. Dan apalagi ini ada perkara yang lain juga ya, termasuk bagian dari menjaga persatuan dan mengikuti keputusan pemerintah yang dalam perkara yang ma'ruf. Selain itu dalam perkara yang baik, maka itu lebih afdal ya, lebih afdal ikut dengan apa yang ditentukan oleh pemerintah, dan itulah cara yang disepakati oleh ulama. Mana sih? Masih ada pustaka aja. Apa aja? Oh, isinya mati. Masih lanjut jam berapa ini? Sini. Kemudian ya, masih kuat ya, masih kuat. Nomor 10, alaman yajibus shaum. Untuk siapa, atas siapa puasa itu wajib ya, atas siapa puasa itu wajib. Perkara 10, yajibus shaum atau yajibus siyam, puasa itu wajib atas muslim balik berakal. Ketiga ya, muslim balik berakal. Bukan berarti non muslim nggak wajib ya. Sebenarnya non muslim juga wajib. Nanti masuk dalam pembahasannya ya, pembahasan ilmu usul fikih itu nanti ada pembahasan halil kufaru mukhatabuna bi furu'is syariah. Apakah orang kafir itu juga mereka mendapatkan perintah untuk melaksanakan cabang-cabang syariat? Jawabannya adalah iya. Mereka juga mendapatkan perintah itu. Walaupun paling inti, paling urgent adalah mereka
punya kewajiban untuk masuk Islam dulu, ya. Tapi mereka juga punya kewajiban sejatinya untuk melakukan cabang-cabang syariat, ya, termasuk ya sholat, puasa, zakat dan yang lainnya. Walaupun sebelum itu dia punya kewajiban masuk Islam dulu. Ya, buktinya apa? Dalilnya apa? Kenapa mereka juga sebenarnya diwajibkan untuk ya puasa dan yang semisalnya? Dalilnya adalah di surat Al-Muddathir. Ketika Allah SWT menanyakan kepada penduduk neraka, ma salakakum fi saqar, apa yang menjadikan kalian masuk neraka Saqar? Mereka menjawab, qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin, karena kami dulu tidak sholat dan kami dulu tidak memberikan ya bantuan atau memberikan makanan pada fakir miskin. Nah, padahal di situ ya orang yang ditanya tadi di neraka Saqar tadi adalah para orang-orang yang tidak beriman, orang kafir. Harusnya kekafiran mereka sudah menjadi sebab, ya, sudah menjadi sebab mereka masuk neraka. Tapi nyatanya mereka menjawab salah satu sebabnya juga karena mereka nggak sholat. Berarti sejatinya disimpulkan bahwa orang-orang kafir ternyata juga mereka selain diwajibkan untuk ya melakukan pokok-pokok keislaman, yaitu maksudnya masuk Islam dulu, tapi mereka juga sejatinya punya kewajiban untuk melakukan cabang-cabang syariat termasuk puasa dan juga sholat. Tapi dalam hal ini ya kepada siapa yang wajib puasa? Ya muslim, ya. Muslim balik, ya sudah balik dan dia berakal. Plus juga mukim, ya dia mukim, dia muslim. Jadi ada satu syarat pertama muslim, kemudian balik, dia sudah perempuan sudah haid, laki-laki sudah mimpi basah. Kemudian akil, berakal, dia bukan orang gila, tidak stres, juga tidak dalam kondisi semaput atau pingsan, ya. Tapi dalam kondisi berakal normal, akalnya ada. Kemudian mukim, dia tidak dalam kondisi safar, berarti orang safar tidak wajib puasa. Kemudian qadir, salim, dia mampu dan dia orang yang salim, yaitu sehat gitu. Salim di sini selamat dari halangan maksudnya, bukan sehat ya, tapi dia jadi syarat pertama muslim, kemudian balik, kemudian berakal dan mukim, yaitu stay, tidak dalam keadaan safar. Kemudian qadir, mampu, berarti dia tidak dalam keadaan sakit. Ya, orang yang sakitnya parah maka nggak wajib puasa, nanti dia mengkodoknya. Atau juga salim, yaitu selamat dari penghalang. Penghalangnya apa? Penghalang itu hanya berlaku bagi perempuan, yaitu penghalangnya adalah ketika dia haid atau ketika dia sedang nifas, ya haid atau nifas. Baik, itu perkara 10. Perkara ke-11, yu'marus sabiyyu bisyam li sab'in in atafahu. Anak kecil ini maksudnya adalah anak kecil yang sudah semi balik, alias posisi tengah-tengah antara anak kecil dan orang dewasa, yaitu namanya umur mumayyiz. Ya, umur mumayyiz yaitu biasanya dimulai ketika sudah umur 7 tahun. Ya, ketika sudah umur 7 tahun. Ketika anak sudah mencapai umur 7 tahun atau lebih dari itu, ya atau lebih dari itu, maka sudah mulai diperintahkan jika dia mampu, mampu. Wa dzakara ba'du ahli al-'ilmi annahu yudrabu 'ala tarkihi li'ashar kasalah. Dan juga para ulama juga ada yang mengkiaskan, menganalogikan masalah puasa untuk anak mumayyiz dianalogikan dengan sholat, yaitu sholat ketika anak sudah umur 7 tahun sudah mulai diajari dan dianjurkan untuk sholat. Tapi kalau dia nggak sholat ketika dia sudah umur 10 tahun, maka boleh dipukul dengan pukulan yang tidak menimbulkan sakit, alias pukulan untuk mendidik saja. Nah, para ulama ada yang mengkiaskan, menganalogikan, sebagaimana sholat umur 7 tahun sudah mulai diperintahkan, umur 10 tahun kalau nggak mau melaksanakan boleh dipukul, maka puasa pun demikian. Umur 7 tahun sudah mulai dilatih, umur 10 tahun kalau nggak mau berarti dia boleh dipukul, tapi bidor bin ghairi mubarrih, yaitu pukulan yang tidak menimbulkan bekas, alias pukulan yang tidak dalam rangka untuk menganiaya. Berarti kalau udah orang sudah bangkotan nggak puasa, gua adem watu, ya alias tidak tahu diri, ya sudah tua atau sudah dewasa tidak berpuasa, maka kebangetan. Yang kecil saja sudah mulai diperintahkan. Jam berapa ini? Ya, 5 menit lagi. Kemudian
Pembahasan ke-12. Pembahasan ke-12. Idza aslamal kafir au balagha as-sabi. Kalau misalnya ada orang kafir masuk Islam atau anak kecil yang kemudian balik, ya. Pas datang Ramadan ada orang kafir masuk Islam. Datang Ramadan ada anak kecil yang siang-siang mimpi bangun-bangun basah. Oh, berarti udah balik. Gimana? Au afaqal majnun, atau orang gila pas datang Ramadan jadi normal. Asna'an nahar, di tengah-tengah siang hari bulan Ramadan, lazimahumul imsak baqiyatal yaum, maka wajib bagi dia untuk menahan diri dari makan dan minum pada sisa hari yang masih ada. Jadi misalnya hari kedua Ramadan tuh, hari kedua Ramadan siang-siang ada orang sadar, wah saya mau masuk Islam, dia bersyahadat, maka ketika itu berarti dia menjadi muslim. Karena ketika itu dia menjadi muslim, maka semenjak siang itu dia wajib menjaga diri dari makan dan minum sampai nanti maghrib. Walaupun hari itu nanti dia belum terhitung bagi dia untuk puasa, tetap dia mengqadha gitu. Tapi untuk hurmatul syahr atau hurmatul yaum, menghormati hari itu, memuliakan hari itu, dan juga toleransi dengan orang yang lain puasa, karena status dia sekarang sudah muslim, maka dia menahan diri. Sebagaimana juga anak kecil, ya, dia sudah umur 10 tahun, 11 tahun, siang hari bulan Ramadan dia tidur, bangun-bangun, ya, setelah jam 2 siang atau setelah asar dia bangun kok mimpi basah. Oh, berarti ketika itu dia udah dewasa. Ketika udah dewasa maka sudah kena taklif atau pembenaran syariat. Karena dia pun punya pembenaran syariat, maka orang tuanya ngomong, "Le, enggak boleh makan dulu. Nunggu sampai maghrib." Ya, nunggu sampai maghrib. Maka wajib baginya menahan diri sampai sisa hari yang ada di saat itu. Wala yalzamuhum qadha ma fata minasyahr. Dan tidak ada kewajiban bagi dia untuk mengqadha, ya, beberapa hari dari bulan itu yang ditinggalkan. Kenapa? Karena hari-hari sebelumnya dia belum dibebani syariat. Ya. Misalnya orang kafir tadi masuk Islam, ya, masuk Islam 5 hari sebelum Idul Fitri. Misalnya puasa hari 25 baru masuk Islam. Maka dia tidak dituntut untuk mengqadha 25 hari sebelumnya. Karena 25 hari sebelumnya waktu itu dia belum dibebani syariat. Ya, sebagaimana anak kecil dia baliknya ketika di hari 20, maka 20 hari sebelumnya dia tidak ada kewajiban untuk mengqadha karena sebelumnya dia masih anak kecil dan belum balik. Yang kewajiban dia adalah hari yang tersisa saja. Perkara ke-13, al-majnunu marfu'un 'anhul qalam. Orang yang gila, stres, akalnya hilang, ya, dia diangkat penanya alias catatan amal untuk dia karena dia berbuat buruk diangkat alias tidak tercatat. Fa idza kana yajinnu ahyanan, kalau dia edannya kumatan, wa yufiqu ahyanan, sembuhnya kumatan, lazimahu siyam fi hali ifaqatihi, maka wajib bagi dia berpuasa ketika dia normal, ya. Setelah misalnya selama bulan Ramadan dia 15 hari stres, 15 hari normal, maka yang wajib ya 15 hari itu. Duna hali jununihi, selain hari ketika dia gila. Wa mithluhu fil hukmil masru', dan semisal orang yang gila ini adalah orang yang masru'. Masru' itu apa? Saya artikan apa di situ? Kerasukan, ya, kangsupan. Iya, saya artikan apa itu? Kerasukan. Perkara ke-13. Iya. Pingsan. Apa, Mas? Pingsan. Masru' pingsan. Iya. Dua lagi, ya. 14. Man mata asna asyahr, barang siapa yang meninggal di tengah bulan, falaisa 'alaihi wa la 'ala awliyaihi syai'un fi ma tabaqqa min asyahr, maka tidak ada kewajiban bagi dia atau juga tidak ada kewajiban bagi walinya untuk ya mengqadha atau membayar utang sisa bulannya. Maksudnya gini, ada orang sakit, ya. Ada orang sakit atau misalnya dia nggak sakit, dia sehat, ya kan, biasa puasa sampai misalnya dia puasa sampai hari 15. Tiba-tiba hari ke-16 dia mau beli makanan untuk buka puasa, keserempet motor di pinggir jalan. Akhirnya kemudian kepalanya terbentur, dia sakit. Hari ke-17 dia meninggal. Ya.
maka tidak ada kewajiban bagi keluarganya untuk mengqadha sisa bulan yang ada. Karena dia meninggal sebelum selesai bulan Ramadan, maka tidak ada kewajiban untuk keluarganya mengqadha sisa bulan di mana dia tidak berpuasa, karena ya dia dapat uzur karena dia meninggal sebelum sempurnanya bulan Ramadan. Yang ke-15, man jahula atau man jahila fardhu shaum fi Ramadan. Barang siapa yang tidak mengetahui kewajiban puasa di bulan Ramadan, au jahila tahrimat ta'am awil wata, atau dia jahil tidak mengetahui ternyata makan dan minum, atau tidak mengetahui bahwa yang bersenggama di siang hari bulan Ramadan ternyata terlarang. Dia nggak tahu. Dia nggak tahu itu, atau dia nggak tahu bahwa puasa itu wajib. Maka jumhur ulama, mayoritas ulama memberikan uzur kepada orang yang demikian. Dan gambarannya ini biasanya adalah orang yang baru masuk Islam, ya, orang yang tinggal di Amerika atau tinggal di Rusia atau di Eropa, di mana Islam di situ sangat jarang, yang mereka kurang sekali mendapat informasi tentang Islam, tidak tahu ada ibadah puasa, kemudian dia masuk Islam di bulan Ramadan atau sebelum bulan Ramadan, tapi mereka belum mendapatkan informasi yang utuh tentang puasa Ramadan. Di puasa Ramadan dia masih makan, atau bisa jadi dia di bulan Ramadan dia nggak makan, nggak minum, tapi siang-siang dia berhubungan dengan istrinya. Nah, maka yang demikian apa? Dia tidak berdosa, juga apa? Dia tidak disuruh untuk bayar kafarah. Dia tidak dosa. Puasanya tetap batal, ya, puasanya tetap batal, tapi dia tidak berdosa. Dia mendapatkan uzur. Amma man kana bainal muslimin. Adapun orang yang tinggal di tengah-tengah kaum muslimin, wa yumkinuhu su'al. Dia mungkin untuk bertanya, untuk belajar, bahkan melihat ya fenomena di tengah kaum muslimin, orang pada puasa kok dia sengaja nggak puasa, atau dia mengaku sok tidak tahu bahwa ternyata ini puasa wajib. Nah, yang seperti ini uzurnya tidak diterima, maka dia puasanya dia wajib mengqadha, plus dia juga berdosa, ya, plus dia juga berdosa. Tinggal konsekuensinya apa nanti, yaitu ulama berbeda pendapat, ya. Ketika dia sengaja makan di tengah hari bulan Ramadan itu gimana? Apakah dia juga wajib membayar kafarah? Sebagian ulama, ya, seperti Hanabilah dan yang lainnya, mereka mengatakan kalau dia makan dan minum di siang hari bulan Ramadan, maka ya cukup dia mengqadha dan dia beristighfar, dia berdosa. Tapi Malikiyah dan Hanafiyah seingat saya, mereka ya mengkiaskan orang yang sengaja makan minum di bulan Ramadan, dia tahu wajibnya itu, maka hukumnya seperti orang yang berhubungan badan di siang hari bulan Ramadan. Dia wajib qadha, dia berdosa, plus dia harus wajib bayar kafarah. Baik, nah itu mungkin yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini sampai poin ke-15. Ya, sampai poin ke-15, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang jika waktu memungkinkan, ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin saya cukupkan sekian. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.